Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus. Hai adik-adik semuanya yang ada di rumah, apa kabar? Luar biasa, dahsyat, yes, yes, yes. Nah, kali ini Kak Christine, Kak Rosa, Kak Vera, dan Kak Pita mau memuliakan nama Tuhan bersama adik-adik yang ada di rumah. Nah, untuk pemanasannya, kakak undang adik-adik di rumah untuk bangkit berdiri, kita memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi Jalan Serta Yesus. Yuk Kak, musiknya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya apa? Setiap hari. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Apa adik-adik? Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka. Jalan sertanya apa-apa? Setiap hari. Sekali lagi. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Kita nyanyikan sekali lagi dengan suara yang lebih keras. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Apa adik-adik? Serta Yesus selamanya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak ajak adik-adik semua yang ada di rumah untuk lipat tangan, tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Yuk adik-adik berdoa dulu ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan mengumpulkan kami hari ini untuk memuliakan nama-Mu. Tuhan, berkati kami juga yang akan mendengarkan firman-Mu agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas pernyataan-Mu. Kita ucapkan sama-sama, haleluya, amin. Nah adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita bernyanyi dulu yuk. Dari buku ND nomor 654, Marpu Musude. Yuk Kak, musiknya. Shalom adik-adik, kembali lagi dengan Kak Ocha. Sekarang kita mau sama-sama belajar patik. Patik kita di minggu ini adalah patik pato luhon atau titah ketiga. Tapi karena minggu ini kita dalam bahasa Batak, kita patik, oke? Sekarang kita sama-sama bacakan patik. Yang masih belum hafal, adik-adik silahkan buka katekismusnya. Oke, yuk.
Kita baca sama-sama. Patik patoluhon. Dan jadi dohonon goar ni debata ianggo soture dalana. Aihona uhumna dosogot akan namar sineang di goarna. Kita baca sekali lagi adik-adik ya. 1, 2, ya. Patik patoluhon. Dan jadi dohonon goarni debata ianggo soture dalana. Aihona uhumna dosogot akan namar sineang di goarna. Nah, oke adik-adik, kakak harap semuanya bisa mengerti patik kita di minggu ini. Oke? Dadah adik-adik. Adik-adik semuanya, tadi kita udah dengerin ya titah dan yang dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu. Nah, sekarang kita bernyanyi lagi dari buku ND nomor 649 di Pasada Amai. Yuk kak, musiknya. Di Pasada Amai. Di Pasada Amai akan namur siai di lautan di hulung di Kristusi mati teton dinai. Sekali lagi kita nyanyikan ayat 1. Pasada Amai akan namur siai di lautan di hulung di Kristusi mati teton dinai. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan ayat bulanan di bulan Agustus yang akan dibawakan oleh Kak Catherine. Silakan Kak Catherine. Shalom adik-adik, sekarang kita akan belajar ayat bulanan kita di bulan Agustus. Diambil dari mana ayat bulanan kita bulan Agustus? Ada di Keluaran 3 ayat 8. Keluaran 3 ayat 8. Bagaimana bunyinya? Sama-sama ikutin kakak di rumah, kalian membacanya. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het dan orang Amori, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus. Sekali lagi ya, kakak akan bacakan buat adik-adik. Nanti kalian bisa hafal di rumah dan kirimkan video ayat bulanan kita di bulan Agustus. Ulang lagi ya. 3, 2, 1. Keluaran 3 ayat 8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikian ayat bulanan kita di bulan Agustus. Kakak harap kalian paham ayat ini dan kalian hafalkan di rumah. Terima kasih. Dadah. Nah adik-adik, tadi kita udah dengerin ya ayat bulanan yang dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu di bulan Juli. Nah sebelumnya kita akan bernyanyi dari buku ND Oh Yesus Panondang. Yuk kak, musiknya. Oh Yesus Panondang di Portibio, Mulanina Tora, Tani Akaku, saya sih.
warta atau tik-tik. Tik-tik kita di minggu ini yang pertama yaitu selalu melakukan protokol kesehatan. Nah, protokol kesehatan kita ada apa sih? Yaitu ada 5. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Nah, jadi adik-adik semuanya yang ada di rumah, kalau misalnya nggak perlu-perlu banget untuk keluar rumah, nggak usah ya. Kemudian yang kedua, kakak akan terus mengingatkan adik-adik semuanya untuk tetap ibadah online. Nah, jadi adik-adik yang di rumah tetap melakukan ibadah online ya, memuji nama Tuhan di rumah, walaupun nggak di gereja, tapi tetap merasakan kasih dari Tuhan. Nah, untuk yang ketiga, warta yang ketiga, kakak akan terus mengingatkan adik-adik semuanya untuk tetap mengirimkan video kreativitas, bisa bernyanyi atau ke kreativitas adik-adik yang lainnya ya. Ditunggu nanti dikirim boleh ke kakak guru sekolah minggu. Oke adik-adik semuanya, itu aja tik-tik dari Kak Christine. Terima kasih. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun, ketika janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Sungguh alangkah baiknya, sungguh alangkah indahnya bila saudara semua hidup rukun bersama. Seperti minyak di kepala Harun yang janggut dan jubahnya turun, seperti embun di bukit Hermon, mengalir ke bukit Sion. Sebab kesanalah Allah meminta agar berkat-berkatnya tercurah, serta memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Memberikan anugerah hidup selama-lamanya. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Sintua, nah kita mau bernyanyi dari buku ND Parhaha Maranggiwa. Yuk kak, musiknya. Rapsa uduran kita
Halo adik-adik, selamat hari Minggu untuk kita. Selamat melaksanakan ibadah. Semoga kita selalu dikuatkan oleh Tuhan di dalam perbuatan-perbuatan baik dan di dalam doa-doa kita sebagai tanda kesetiaan kita kepada Tuhan. Terlebih Tuhan memberikan kepada kita kelancaran dan kesehatan dalam melaksanakan tugas kita sehari-hari maupun studi maupun pekerjaan kita dari rumah kita masing-masing. Karena itu kita sudah memuji Tuhan dengan lagu pujian dan kita sudah memuliakan Tuhan dengan doa-doa kita. Oleh karena itu tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada ibadah minggu ini. Mari menyiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita meminta pertolongan dari Tuhan supaya Tuhan menerangi hati dan jiwa kita. Kita berdoa. Ale Tuhan debata, topa maroha na ias di bagasan hami, jala pai baru mari bagasan rohanami, todi nai baru jala todi namar sihohot. Amin. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada ibadah minggu ke-9 setelah Trinitatis pada ibadah minggu ini tertulis di dalam kitab Daniel pasal yang ke-6 dimulai dari ayat 11 dan diakhiri di ayat 12. Daniel pasal 6 dimulai dari ayat 11 dan diakhiri di ayat 12. Oleh karena itu, abang akan membacakannya. Saya bacakan yang pertama dalam bahasa Batak dan berikutnya dalam bahasa Indonesia. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Ia si Daniel dung dibege nang tersurat-surat si songoni nakok maibana tubagasan jabuna alai aronggo jadela akka natalak tukkan Jerusalem di bagasan bilutna pargijang. Toluhali disadari ibana mangalopit ulu nitotna laho martangiang dohot madok mauliate tu debata. Sadok songon nasomal binahenna sailaon. Jadi dironggom akka bawaima bagasi. Tongon didapot nasida si Daniel martangiang dohot marsoba di jolo ni debatana ido yang saatna. Di bagasan bahasa Indonesia, di dalam bahasa Indonesia dikatakan demikian didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita tentu kita sering meminta pertolongan kepada Tuhan melalui doa-doa dan nyanyian-nyanyian kita. Kadang kita berdoa karena Tuhan sudah memberikan anugerahnya yang kita rasakan, mungkin melalui nafas kehidupan di pagi hari, dan kita bersyukur kepada Tuhan melalui doa setelah bangun, dan mungkin karena sukacita yang lainnya juga. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan pada ibadah minggu ini, maka kita akan melihat bahwasannya Daniel merasa terancam dan dia mendapat surat perintah supaya dia ditangkap oleh imannya. Dia ditangkap karena beriman kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, dan dia tidak mengikuti iman kepada Allah lain yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan,
Kitab Daniel ditulis agar umat Allah tidak kehilangan harapan dalam masa-masa yang penuh kesulitan dan penderitaan. Mereka atau umat Allah tersebut didorong agar dengan penuh keberanian tetap memegang teguh iman mereka kepada Allah, dalam arti supaya umat Allah tidak takut dan gentar dan tetap setia kepada Tuhan. Daniel dan teman-temannya ditampilkan penulis kitab ini sebagai pahlawan sekaligus teladan atau sebagai tiruan dalam iman. Walaupun mereka hidup di tengah-tengah bangsa asing yang menganiaya mereka, mereka tetap setia kepada Tuhan. Kembali kita adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan dalam bacaan hari ini. Kalau kita melihat dengan sekilas, Daniel berdoa kepada Tuhan karena dia sangat merasa terancam, karena dia ingin ditangkap. Tetapi sebenarnya pemahaman itu adalah salah, karena pemahaman itu telah dipatahkan melalui perkataan yang ada dalam Alkitab di ayat 11 bagian B. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa dan memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukan. Berarti adik-adik yang terkasih, Daniel berdoa bukan hanya karena terancam, tetapi dia berdoa karena kesehariannya dalam memuliakan Tuhan. Dia tidak lupa dalam hidup berdoa, dia tetap memuliakan Tuhan atas hidupnya yang selalu menyertai dia dan teman-teman dia. Daniel berdoa bukan di tanah kelahirannya di Israel. Ia berdoa dalam pembuangan di Babel. Pada saat itu Babel ditaklukkan dan dikuasai oleh bangsa Persia. Mungkin ada tempat atau waktu yang tidak ideal bagi kita sebagai orang percaya, termasuk semua umat Tuhan, untuk berdoa. Misalnya ketika kita malu berdoa di depan teman-teman kita yang beda agama dengan kita, ataupun kita malu berdoa karena dia anggap sok suci atau hal yang lainnya. Tetapi sebagai pengikut Tuhan yang setia, adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan dimintakan untuk tetap berdoa kepada Tuhan tanpa melihat bagaimana situasi di sekeliling kita. Karena yang berurusan kepada Tuhan bukan kita dan sekeliling kita, tetapi kita sendiri kepada Tuhan melalui iman percaya kita. Adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, apakah kita sudah setia kepada Tuhan melalui doa-doa kita? Kalau kita melihat bahwasannya Daniel sebenarnya hidup di tengah-tengah bangsa asing, dan dia dan kawan-kawannya yang tetap setia kepada Tuhan, tetapi dia tidak malu untuk memuji Tuhan, atau dia tidak takut dan gentar karena dia percaya kepada Tuhan di dalam iman. Apakah kita sudah demikian? Atau di masa-masa PPKM atau di masa-masa pandemi COVID-19, pemerintah mengarahkan kita untuk tetap di rumah saja. Dalam arti, apakah kita sudah setia di dalam doa selama di rumah saja? Kalau belum, firman Tuhan mengajak kita melalui hidup Daniel untuk taat sebagai orang percaya dalam doa-doa kita. Bagi orang percaya, pasti akan selalu ada pertanyaan. Berapa kali harus berdoa di dalam sehari? Dalam bahan Alkitab hari ini dicatat bahwa Daniel berdoa 3 kali sehari. Doa tidak harus 3 kali sehari sebenarnya, tetapi dalam tradisi hidup Daniel, dalam kehidupan Daniel, dia memusatkan dirinya, dia memutuskan dirinya, dia mentradisikan dirinya supaya berdoa 3 hari. Karena ada juga menurut ketentuan Taurat
bahwa berdoa disarankan setiap pagi dan di sore hari. Bisa kita lihat di 1 Tawarik 23 ayat 30. Dengan demikian tidak ada aturan yang tertulis bagi kehidupan orang Kristen untuk berapa kali berdoa di dalam sehari. Oleh karena itu, sebagai orang percaya kepada Tuhan yang mengimani Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita dituntut, kita diminta untuk tetap berdoa dengan keikhlasan. Tetapi dalam kehidupan iman kita, kita dituntut dan kita diarahkan untuk berdoa di dalam segala situasi. Seperti banyak hal yang melaksanakan doa dalam kehidupan sehari-harinya, misalnya di pagi hari setelah bangun, mau makan pagi, mau berangkat ke sekolah sebelum masa-masa pandemi COVID, mau makan siang, dan bersyukur setelah makan, mau makan malam atau makan sore dan bersyukur setelah makan, dan berdoa sebelum tidur. Tetapi adik-adik yang terkasih di dalam nama Tuhan, hal itu adalah hal yang baik. Karena kehidupan orang Kristen dan karena buah dari iman kita adalah sebenarnya diaktualisasikan melalui doa-doa kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan bagi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, berapa kali kita pernah mendoakan orang tua kita mendoakan gembala-gembala kita, termasuk pimpinan jemaat kita, amang pendeta, amang inang sintua, dan mendoakan kota, dan juga mendoakan guru-guru sekolah minggu dan hal yang lainnya yang berhubungan dengan kita. Sudahkah kita pernah berdoa untuk mereka, akan kebaikan-kebaikan mereka? Dalam kehidupan kita tidak pernah terlepas dari doa. Oleh karena itu, menurut teladan yang diteladani oleh Daniel, kita dimintakan untuk tidak takut dan tidak gentar, terlebih tidak lepas dari doa. Bahan Alkitab pada hari ini juga mencatat Daniel berdoa kepada Allah dengan cara berlutut. Kalau kita melihat di Alkitab edisi studi, kalau ada yang pernah membacanya di Horong 3, atau mungkin nanti adik-adik di waktu yang mendatang dapat melihatnya, memberi keterangan bahwa selama dan sesudah masa pembuangan orang-orang Yahudi, mereka berdoa menghadap ke barat, ke arah Yerusalem. Ketika berdoa mereka biasanya berdiri, namun mereka bisa saja berdoa sambil berlutut ketika menyampaikan suatu permohonan dengan sangat kusut. Hal itulah yang dilakukan Daniel seperti yang dicatat dalam bahan Alkitab hari ini. Alkitab memang tidak mencatat apa yang dikatakan Daniel dalam doa-doanya. Akan tetapi kita bisa menduga bahwa Daniel kusyuk dalam doa dan berlutut karena ia tahu bahwa orang-orang yang berniat jahat kepadanya. Dari kisah ini, adik-adik yang terkasih dan kita semua, bahkan saya juga, dapat belajar bahwa dibutuhkan kesungguhan dalam berdoa dalam beberapa kesempatan. Misalnya saat menghadapi kesusahan pergumulan seperti yang dirasakan oleh Daniel. Doa dapat dinaikkan dengan sangat kusuk. Dengan berdoa Daniel tidak takut menghadapi pergumulan apapun. Oleh karena itu, doa dapat menghibur kita. Doa dapat mengarahkan kita agar kita hidup di dalam rasa yang berserah diri kepada Tuhan dan di dalam hidup yang memuliakan Tuhan melalui aktivitas kita. Oleh karena itu, doa yang kusyuk mungkin sudah pernah kita rasakan ketika mungkin kita di dalam ketakutan,
ketika mungkin kita meminta perolehan kesembuhan atas diri kita dan atas keluarga kita. Oleh karena itu, di dalam kekusyukan tersebut kita akan merasakan baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebagai adik-adik yang terkasih, yang dimintakan oleh Tuhan dan digambarkan oleh Tuhan sebagai gambaran kerajaannya, mari kita menciptakan kekusyukan dalam doa itu di dalam kehidupan kita, supaya kita dapat merasakan betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Dengan berdoa kita dapat meminta pertolongan Tuhan, supaya Tuhan menolong kita dapat berbuat baik kepada sesama kita dan menghindarkan kita daripada perbuatan-perbuatan jahat. Oleh karena itu, sering-seringlah berdoa kepada Tuhan dan tetaplah hidup di dalam doa. Doakanlah orang tua supaya orang tua dalam keadaan sehat selalu, supaya orang tua dapat merasakan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan supaya mereka kuat dalam mencari rezeki dalam kehidupan sehari-hari. Berdoa jugalah kepada gereja, berdoa jugalah kepada para pelayan firman Tuhan yang memperkenalkan sabda Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, tetaplah hidup di dalam doa adik-adik. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Doa dapat membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Daniel sangat setia kepada Tuhan di dalam doa. Demikian juga adik-adik yang terkasih, adik-adik Sekolah Minggu HKBP Jakarta Kota dapat meneladani hidup Daniel, kasih dan tetap berdoa di dalam semua aspek kehidupan kita masing-masing. Semoga Tuhan menolong kita di dalam kehidupan dan doa-doa kita. Oleh karena itu, semoga kita semakin dikuatkan dalam melaksanakan protokol kesehatan. Adik-adik yang terkasih tetaplah juga dapat menjaga dirinya, dapat mematuhi protokol kesehatan apabila harus keluar, tetap memakai masker, menjauhi kerumunan, dan tetap mencuci tangan. Oleh karena itu, dengan niat-niat baik itu, dengan harapan-harapan yang indah di dalam hidup kita yang kita bawakan dalam doa, terlebih kesembuhan dunia ini didengarkan oleh Tuhan, dan Tuhan selalu memberikan kebijaksanaan kepada kita untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dunia maupun dalam kehidupan kita. Dalam arti kita dikuatkan oleh Tuhan dalam menjaga adik kita dikuatkan oleh Tuhan membantu orang tua kita dikuatkan oleh Tuhan di dalam studi kita dari rumah kita masing-masing. Hasangapon madi debata ama anak dohotto di porbadia songon dimulana nuaing sahat rodi saleleng ni lelengna. Amin. Martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang madok mualiate dohami di saluhut dengan nibasam di bagasan ngolu nami. Diramoti horo akka angginami ale Tuhan, buwe hami pajupang marhite virtualon di bagasan pakobasyon parmingguon sekolah minggu. Ramoti manasida ale Tuhan di bagasan parngulon nasida siganupari, ramoti amanami inanami songon natoras, asa anggiat di bagasan asini roham nasida jala di bagasan pangaramotionmu di namangulahon aka ulahon nasida. Ramoti ale Tuhan pakobasyon di tonga-tonga ni huriam asa anggiat mardalan dohok dengan saluhut nai di bagasan asi ni roham. Tangyangon husobon hami di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Natoktong namadongani hami di bagasan studi dohot aka ulon nami. Narap dohot ho nang dohot to di porbadia. Namar huraja sedarion rodi saleleng ni lelengna. Amen. Nah adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Abang Sintuan. Nah sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita, kakak undang adik-adik semuanya untuk bernyanyi dari buku ND sambil mengumpulkan persembahan. Nah kakak ingatkan, nanti kalau misalnya mengumpulkan persembahan boleh melalui orang tuanya, dikirimkan melalui OVO yang ada nanti di keterangannya ya. Yuk kak, musiknya.
tatangyak kon mapiliatta tu debata martangiang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang, mauliate maripasahat rohanami tuho, ala rohot danak dijakon ho tu harajonmu, dison hupa punguhami pilihan nami, sejalo may bain hasangapon di kuarmu. Amen. Rap madok mahita di tangiang hatopani. Ali amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di banu tungon songon na di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesa madosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ay horo na puna harajaon, dohot hagugoon rodi hasangapon sa leleng nileleng na. Amen. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.